Pemirsa, Jessica Wongso, teman sekaligus saksi dalam kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin diperiksa penyidik Polda Metro Jaya selama hampir 7 jam. Jessica selesai menjalani pemeriksaan pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Didampingi kuasa hukumnya, Jessica menemui wartawan sesaat setelah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Menurut Jessica, pertanyaan penyidik sama seperti sebelumnya, tetapi lebih detail. Jessica mengaku menjawab serangkaian pertanyaan mengenai kronologis di Cafe Olivier pada Kamis 2 pekan lalu. Jessica, yang juga teman Mirna saat kuliah di Australia, mengaku tidak mengetahui soal zat sianida yang ada dalam es kopi Vietnam pesanan Mirna. Jessica juga mengaku tidak mencicipi kopi tersebut karena dirinya rentan sakit mah dan kopi Vietnam tersebut merupakan jenis kopi yang cukup kuat. Terkait agenda pemanggilan selanjutnya, Jessica mengatakan tidak tahu. Mirna meninggal sesaat setelah meminum es kopi Vietnam di Cafe Olivier Grand Indonesia. Saat kejadian, Jessica datang dan memesan minuman untuk Mirna dan Hani terlebih dahulu. Itu cuma menyempurnakan BAP yang kemarin ya. Tidak ada pertanyaan baru. Kayak yang lebih detail aja gitu. Yang disempurnakan pertanyaan poinnya apa itu? Seperti yang di BAP aja ya, kronologinya. Memang kronologinya seperti apa sih? Kenapa? Kronologinya masih sama seperti yang biasa-biasa. Ada ditanya soal celana? Mungkin? Tidak. Tapi soal yang celana dibuang itu kamu emang... Oh, saya tidak bisa komen itu. Kalau polisi tidak tanya, saya tidak bisa. Awal mula kejadian bahwa di salah satu klub sepak bola, inisial saudara D, ya, melaporkan bahwa dirinya pernah disodomi oleh saudara S alias Redi. TKP-nya yaitu di salah satu rumah di daerah Sidobatani Ngeplak, Sleman. Modus operandi atau cara yang bersangkutan tersangka ini melakukan suatu tindak pidana tersebut adalah dengan pendekatan tentunya, kemudian memanggil calon korbannya tersebut ke rumahnya, dan setelah akrab yang bersangkutan tersangka ini seperti di depan rekan adalah menyiapkan minuman yang dioplos antara minuman berenergi, salah satu minuman berenergi, kemudian minuman keras, diberikan kepada calon korbannya, yaitu anak-anak berusia paling tua 16 tahun, paling bawah adalah sekitar 10 tahun. Satu remaja yang bersangkutan pernah mendapat, maksudnya ada orangnya. Pada saat kejadian kamu di rumah itu sendiri. Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Ani Rahmi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama geram dengan oknum PNS senior yang membuli PNS junior di Pemprov DKI Jakarta. Kasus bullying ini didengar Ahok melalui laporan adanya PNS senior yang melarang PNS junior untuk menggunakan bus jemputan. Bukan dihilangin, sekarang kita tanya sama PNS ya. Ini namanya ngelunjak, saya ulang. Ini namanya betul-betul ngelunjak. Kita kasih bus, pagi-pagi datang. Tanya sama PNS muda, bisa naik nggak? Dibully loh di dalam bus. Sama yang udah duduk, merasa kursi punya dia. Jadi kalau PNS muda dibully, ini pertama. Terus kedua, ada iuran bulanan lagi. 75.000 besok 1.000. Brengsek kan luar biasa nih, ada iuran bulanan. Yang narik iuran siapa Pak? Iya, saya ada grupnya, ada kayak gengnya nih. Udah kayak ada gengnya, kayak membership. Yang muda-muda nggak bisa naik, dibully karena ini punya si A, si B kursinya. Terus kalau ada yang penumpang biasa, numpang naik boleh nggak? Boleh, dipungutin duit. Dua-duanya dari siapa Pak? Ya saya kan taruh mata-mata banyak. Pak, itu iurannya buat sopir? PNS, sopir digaji kok, makanya ini ada permainan. Terus tarik lagi dari penumpang, nah, itu udah dosanya. Dosa apa lagi? Pemirsa, penyidikan kasus dugaan korupsi pendirian Bank Banten terus dilakukan oleh KPK. Dan untuk kedua kalinya Gubernur Banten Rano Karno diperiksa sebagai saksi dalam kasus itu.
Kita akan mengetahui bagaimana perkembangan terkini dari KPK bersama reporter Yul Yanawan dan juru kamera Bobby Tobing langsung dari gedung KPK Jakarta. Ya Yul, bagaimana perkembangan terbaru dari kasus dugaan korupsi pendirian Bank Banten? Iya Doni, untuk hari ini memang KPK menjadwalkan dari pemanggilan Gubernur Banten Rano Karno yang tadi pagi sudah datang pada pukul 9.30 di KPK. Adapun Rano Karno bersama dengan saksi lainnya yakni Muhammad Yanuar diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Riki Tampi Nongkol yakni dirut dari PT Banten Global Development atas TPK suap pengesahan dari APBD Pemprov Banten dalam pembangunan Bank Daerah Banten. Dan pemeriksaan ini adalah merupakan pemeriksaan yang kedua untuk Rano Karno, dan perkembangan dari penyidikan kasus ini memang KPK masih memeriksa beberapa saksi terkait dari para tersangka yang sebelumnya KPK juga telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini, diantaranya adalah anggota DPRD Banten dari fraksi PDIP yakni Tri Satya, kemudian ada wakil ketua DPRD Banten dari fraksi Golkar SM Hartono, dan ketiga adalah tadi yang saya sebutkan adalah dirut dari PT Global Development yakni Riki Tampi Nongkol. Dan memang untuk pemeriksaan dan juga penyidikan atas kasus ini dan perkembangannya KPK masih terus menelusuri keterangan dari saksi-saksi. Doni. Ya Yul, lalu apa saja keterangan yang disampaikan oleh Rano Karno saat selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK? Ya Doni, dalam pemeriksaan berjalan selama 2 jam tadi siang, memang Rano Karno usai dari pemeriksaan penyidik tidak menyampaikan substansi materi dari pemeriksaan tersebut. Namun memang kalau misalnya kita review dari pemeriksaan Rano Karno yang pertama pada 7 Januari lalu, memang Rano Karno menyatakan bahwa ada anggota DPRD yang meminta uang sebesar 10 miliar rupiah kepada Riki Tampi Nongkol. Dan memang meskipun Rano Karno tidak memberikan keterangan kepada awak media terkait dengan substansi dari isi dari pemeriksaan yang dilakukan yang diikutinya hari ini bersama dengan penyidik, memang kami juga masih memantau bahwa dari pemeriksaan saksi-saksi yang dikembangkan dalam kasus ini tentunya dari penyidik KPK juga akan menelusuri bukti-bukti dan juga keterangan dari saksi untuk memperkuat kemudian berkas-berkas untuk para tersangka dalam kasus TPK pengesahan dari suap dana APBD Banten untuk pembangunan Bank Banten 2016. Doni. Ya Yul, ini kan pemeriksaan yang kedua kalinya untuk Rano Karno sebagai Gubernur Banten. Yang kalau nanti jadi Bank Banten itu berdiri, Gubernur adalah atasan langsung dari Direktur Utama Bank Banten sendiri. Apakah ada kemungkinan Rano Karno akan diperiksa kembali dan berubah statusnya mungkin menjadi tersangka bersamaan dengan status yang dikenakan kepada Riki Tampi Nongkol? Iya Doni, tentunya dalam kasus ini KPK pastinya terus memeriksa saksi, mengembangkan bukti-bukti. Kalaupun nantinya ada dugaan sebagai tersangka, tentunya nanti juga harus didukung dengan 2 alat bukti yang cukup yang memang bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka. Namun sampai hari ini status dari Rano Karno yang memang sebagai Gubernur Banten masih diperiksa dalam statusnya sebagai saksi untuk tersangka Riki Tampi Nongkol. Doni. Baik Yul, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, reporter kami Yul Yanawan dan juru kamera Bobby Tobing melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat sore, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Wonogiri, Jawa Tengah. Salah satu agenda Jokowi adalah mengunjungi salah satu perusahaan dalam rangka peluncuran investasi padat karya yang menciptakan lapangan kerja. Kita bergabung bersama rekan kami, Tiara Amalia, yang akan melaporkan langsung dari Wonogiri, Jawa Tengah. Tiara, bagaimana suasana kedatangan Presiden di sana dan juga apa saja agenda Presiden? Ya, RI1 Presiden Joko Widodo baru saja tiba di Wonogiri dalam rangka peresmian pabrik garmen asal Korea di Desa Kerjolor, Kecamatan Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah. Kedatangan Jokowi tadi disambut antusias oleh warga yang sudah berdiri di pinggir jalan menantikan kedatangannya bahkan sejak pukul 1 siang tadi. Presiden datang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo serta Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menristek Dikti M. Nasir, Kepala BKBM Franky Sibarani, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki. Dalam kunjungan kerja ini, Jokowi akan menekan Memorandum of Understanding atau MOU tentang penyerapan tenaga kerja dengan beberapa perusahaan. Selanjutnya, Jokowi nanti juga akan menandatangani prasasti pendirian pabrik garmen ini.
Kunjungan kerja merupakan salah satu peluncuran program investasi padat karya menciptakan lapangan kerja tahap 3. Program ini ditujukan untuk membuka lapangan kerja dengan menarik investasi ke Indonesia. Dengan begitu, program ini akan menekan angka pengangguran karena pabrik-pabrik ini nantinya akan menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Yang memang pabrik-pabrik ini baru ada di 2 lokasi, yakni Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah yang merupakan tahap awal. Pabrik garmen ini merupakan pabrik investor asing asal Korea yang merupakan salah satu dari 16 pabrik yang akan dibangun sepanjang tahun ini hingga akhir Desember 2016 nanti. Yang pabrik-pabrik ini nantinya akan merekrut hingga 200.000 tenaga kerja. Pabrik garmen ini membuka lapangan pekerjaan dengan total tenaga kerja yang dibutuhkan hingga 12.600 orang. Sebelumnya, tapi para calon tenaga kerja ini akan diberi pelatihan dahulu, yaitu dalam Balai Pelatihan Kerja atau training yang pelaksanaannya dipusatkan di Timbul Jaya, Wonogiri. Selain itu, pembangunan 16 pabrik dalam program investasi padat karya menciptakan lapangan kerja yang salah satunya di pabrik garmen ini juga dapat mengatasi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi akhir-akhir ini. Dengan adanya investasi baru di sektor padat karya ini, salah satunya di Wonogiri ini, lapangan pekerjaan yang tercipta akan jauh lebih besar. Dan memang untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah melakukan percepatan penyerapan anggaran. Jika biasanya dana APBN baru diluncurkan ke masing-masing kementerian pada bulan Maret atau April, namun sekarang sudah dimulai sejak Januari, yang tujuannya agar dana ini segera diserap untuk